langsung masuk Islam gara apa? Gara-gara mendengar Rasul mengucapkan, memerintahkan umatnya untuk saling mendoakan dengan assalamualaikum. Kemudian juga Abdullah bin Umar ketika mendengar keutamaan mengucapkan salam kepada saudaranya, keutamaan menyebarkan salam, maka Abdullah bin Umar setiap hari dia ke pasar. Loh, ke pasar Ustadz? Iya. Bukan mau belanja, bukan mau jualan, tapi cuma nyebarin salam jemaah. Pasar. Masuk pasar ada yang jualan pakaian, assalamualaikum. Lihat yang jualan tempe, assalamualaikum. Ya dahulu mungkin belum ada tempe lah ya. Mungkin jualan makanan lah. Lihat orang jualan perabotan, assalamualaikum. Setiap hari dia meluangkan waktu untuk masuk pasar. Setiap hari meluangkan waktu untuk masuk pasar hanya ingin apa? Hanya ingin menyebarkan salam jemaah. Antum berani? Masuk pasar, nggak usah lama-lama, 30 menit. Masuk pasar, assalamualaikum. Sini, assalamualaikum. Sampai keluar lagi, berani? Nggak berani. Ya. Nanti dikiranya ini agama apa lagi gitu kan. Saking jauhnya dari ilmu sehingga apa? Orang lagi mengamalkan sunnah Nabi, pengen bahagia, pengen masuk surga, dikiranya agama apa lagi. Ya, ini agama apa lagi? Repot begitu. Nah, kemudian di antara amalan yang lain yang bisa dilakukan ingin mendapatkan kebahagiaan adalah masih dengan lisan, dengan ucapan. Apa di antaranya? Mendoakan. Mendoakan. Ya. Jadi saling mendoakan. Kalau tadi mendoakan dengan salam, ini mendoakan secara khusus. Ya, mendoakan secara khusus. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasul bersabda, man ata ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Barang siapa yang pernah berbuat baik kepada kalian, balas. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu. Apabila kalian tidak mendapati untuk membalas kebaikan dia, fada'ulah, minimal doakan. Minimal doakan. Siapa orang yang berbuat baik kepada kita? Ya macam-macam. Mungkin dari keluarga, istri sudah buatin teh anget, kita pulang kerja, ucapkan jazakillah khairan, masya Allah. Ya. Suami yang sudah pulang kerja capek, ya sampaikan istri yang baik. Ya apa? Ya terima kasih suamiku, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Begitu saling mendoakan. Ya, jangan suaminya pulang, Bu, minta tolong Bu buatin teh anget Bu. Lo udah gede buat sendiri sih Pak. Ya jangan begitulah. Ya, bentuk perbuatan baik taat seorang istri kepada suaminya. Sampai apa? Ya, demikian saling mendoakan. Ya. Atau mungkin kepada orang tua, ya. Atau mungkin sesama kita, ya. Misalnya karyawan mendoakan atasannya, ya, mendoakan majikannya, mendoakan apa? Ya, mereka. Maka ini kebaikan, dan sama atasan, majikan mendoakan karyawan, ini bentuk saling mendoakan. Ya, saling apa? Mendoakan. Semoga Allah mudahkan mereka di dalam apa? Di dalam memimpin ini, di dalam memimpin perusahaan ini, dalam memimpin usaha ini. Dengan itu saya bisa ya mendapatkan rizki yang halal untuk menafkahi anak istri saya. Itu kan apa? Bentuk mendoakan. Sama majikan juga sama, doakan karyawannya. Ya Allah mudahkanlah, ya mudahkanlah rezeki saya di sini.
Semoga dengan ini saya bisa membantu mereka dan mereka teman-teman yang telah membantu saya semoga dimudahkan urusannya. Ya, kemudian apa? Ya diberikan keberkahan. Ini saling mendoakan. Ini bentuk berbuat baik dengan apa? Dengan lisan. Ini diantara ya nasihat untuk mendapatkan kebahagiaan. Dengan apa? Dengan mendoakan, saling mendoakan. Ya. Jamaah mendoakan ustadznya, ustadznya mendoakan jamaahnya. Jangan pengen jamaahnya pengen didoakan, tapi nggak mau mendoakan ustadznya, saling mendoakan. Ya. Nggak harus ustadz, siapapun yang pernah berbuat baik, pernah peran kepada kita, pernah berjasa kepada kita, doakan. Walaupun itu cuma ngajar ikro. Ngajar apa? Ikro. Dulu nggak bisa ngaji Quran. Diajarin sama guru TPK, ini A, ini yang titiknya di bawah ba. Besok ngaji lagi lupa lagi, mana ba, mana na, mana ta, gitu kan. Ya. Bayangkan kalau bukan karena Allah kemudian guru-guru TPK ini yang ngajarin kita ngaji, mungkin kita nggak bisa baca Quran sampai hari ini. Doakan mereka. Nggak cuman yang mengajarkan kita agama, apalagi yang mengajarkan agama tentang tauhid, tentang Islam, tentang ya kiat-kiat meraih bahagia misalnya, ya sampai yang mengajarkan kita ilmu umum pun kita doakan. Yang ngajarin baca antum masih ingat nggak? Guru yang ngajarin antum di kelas 1 SD, yang ngajarin antum baca ini Ibu Budi, gitu kan? Masih ingat? Jangan-jangan udah lupa juga antum, wah lupa tat. Nah, antum ingat-ingat, ya jangan melupakan kebaikan orang. Jangan melupakan kebaikan orang lain, doakan minimal. Ya, bayangkan kalau ya kita itu, ya kalau kita tidak diajarkan kalau itu bagaimana kita bisa baca. Ya, walaupun yang ngajarin ikro, ataupun mungkin karena sudah jadi ustadz, misalnya, apa itu ngajarin ikro, ini saya ngajarin bahasa Arab. Enggak, kalau kita enggak bisa bahasa Arab, kecuali dengan bisa membaca Al-Quran dulu. Baca ikro dulu, maka kita pun doakan walaupun itu hanya mengajarkan ikro. Ngajar apa? Nggak cuma guru yang mengajarkan kita bisa membaca, maka doakan. Semoga Allah memberikan keberkahan umurnya, dilapangkan rezekinya, begitu saling mendoakan. Ya. Melihat ada temannya yang usahanya sama, doakan. Ya, tapi doakannya bukan doa ya Allah semoga diberi kebangkrutan, ya jangan. Ya saya doain tapi doanya biar bangkrut, ya jangan. Kenapa? Karena mendoakan itu walaupun sama usahanya, jualannya atau kerjanya, maka malaikat juga mendoakan. Ketika antum mendoakan, ya Allah semoga dipermudah usahanya dia. Walaupun sama, maka malaikat juga mendoakan. Fa anta bimithli walaka bimithli, dan engkau juga sama. Tetapi kalau antum mendoakan, ya Allah semoga bangkrut, ya Allah semoga bangkrut, malaikat juga sama mendoain, walaka bimislihi, kamu juga sama, begitu. Maka doakan yang baik, tidak ada ruginya jemaah. Orang yang mendoakan saudara yang lain tidak ada ruginya, ya tidak ada ruginya, sehingga ya di antara amalan dari lisan ucapan yaitu mendatangkan kebaikan, yaitu dengan mendoakan. Saling apa? Saling mendoakan. 6. Kemudian kita lanjutkan kitabnya jemaah. Beliau melanjutkan, wal ihsanu ilal khalqi bil fi'li, dan berbuat baik kepada manusia dengan perbuatan. Kalau tadi dengan ucapan, sekarang dengan apa? Perbuatan, ya. Enggak cuman ucapan tapi perbuatan juga. Ya. Dengan perbuatan gimana Ustadz? Ya membantulah. Dengan perbuatan ngeliat ada ustadznya ngangkat-ngangkat berat. Ustadznya kuat banget ya. Bukan ustadznya kuat banget, dibantu begitu. Lihat temen yang ngangkat-ngangkat sendiri, ya dibantu. Ada orang susah nyari alamat, ya dikasih tahu. Kadang-kadang enggak, ya ada gitu kan. Ya Mas Pak, ya maaf nih alamat ini sebelah mana ya? Oh jenengan, sini saya kasih tahu. Ini lurus, Anda ketemu perempatan belok kanan. Setelah belok kanan lurus lagi perempatan kedua belok kiri. Lurus nanti ada pertigaan belok yang ke kiri.
Nah, kiri itu ada gang pertama ke kanan, masuk sampai mentok belok kanan nomor 3 pojok sebelah kiri. Ingat jenengan? Kalau kan bingung orang begitu, wah tadi yang mana belok? Cobalah sekali-kali sebentar, nih kayaknya agak rumit. Dah, jenengan ikutin saya, kan enak. Jenengan ikutin saya di belakang. Sampai ketemu nih tempatnya Mas. Kira-kira mungkin bagi kita itu remeh, betul. Tapi buat dia yang kita tunjukkan cuma alamat, itu bisa dia ingat sampai meninggal. Bisa dia ingat sampai kapan? Seumur hidup. Walaupun kita cuma menunjukkan. Ya. Walaupun kita cuma menunjukkan. Maka ini bentuk dari berbuat baik dengan perbuatan demikian. Ya. Jadi apa? Itu diantaranya. Atau juga mempermudah urusan manusia. Ya, orang kadang-kadang kalau ngurus apa-apa kan ribet. Sini nanti ke sana, dari sana suruh ke sini, dari sana ke sana, mumet. Ya, entah itu bayar ini, bayar itu. Kadang-kadang udah sampai kantor bingung ini kemana dulu bayarnya. Katanya suruh daftar, katanya suruh masuk ke loket, yang mana sih? Ya kalau orang sudah biasa ke sana mungkin apa gampang. Lo kayak kita, ya baru masuk kantor itu aja nanya kantornya baru ketemu. Ya, kita baru sampai di kantornya nanya-nanya apalagi di dalam. Ya kalau kita memang tahu jangan mempersulit. Ya. Jangan dikit-dikit wani piro, begitu jangan. Ya bantu dengan perbuatan, jangan dikit-dikit wani piro. Ya. Bantu memudahkan urusan kaum dengan perbuatan. Sini, Pak, saya ajarkan. Pertama jenengan ini dulu. Nah, nanti kalau ini tunggu di sini, nanti bawa ke sana, nanti tunggu lagi Pak. Nah itu kan enak. Ya. Jadi apa? Berbuat baik kepada manusia dengan perbuatan ini, itu mendatangkan kebahagiaan. Jangan malah dipersulit. Sudah nggak tahu apa-apa malah ditipu lagi. Nah, auzubillah ini. Ya. Sudah membuat ngurus sesuatu, kadang-kadang dipersulit. Yang aslinya itu 2-3 hari jadi. Ini kadang sampai seminggu lagi. Kenapa sih kalau 2 hari bisa jadi, kenapa harus seminggu? Permudahlah urusan kaum muslim biar dapat kebahagiaan. Minimal dapat doa. Ya. Kenapa sih harus bayar yang aslinya juga gratis? Kan begitu. Kenapa sih harus bayar yang aslinya gratis? Ya. Ini diantara berbuat baik kepada manusia dengan perbuatan. Bahkan Rasul SAW bersabda, di dalam hadisnya Rasul mengatakan, wala amshi fi hajati akhihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahra. Rasul bersabda, sungguh aku berjalan untuk membantu kebutuhan keperluan seorang muslim atau saudaranya, lebih aku cintai dari iktikaf sebulan penuh di masjid. Ya, bukan di masjid sini, apa namanya masjid sini? Apa? Baitur Rahim, bukan iktikaf di masjid Baitur Rahim, tapi Rasul mengatakan fi masjidi hada, di masjid saya ini. Di mana? Masjid Nabawi yang jauh pahalanya lebih besar. Ternyata Rasul mengatakan, aku membantu saudaraku untuk mempermudah urusannya. Lebih aku cintai dari aku iktikaf sebulan full di Masjid Nabawi. Orang iktikaf Ramadannya berapa hari? 10 hari. Dan Rasul mengatakan sebulan itu ada baca Quran, ada sholat malam, ada zikir. Ternyata Rasul lebih saya cintai untuk mempermudah urusan umat, mempermudah urusan kaum muslimin, mempermudah urusan masyarakat, bukan malah dipersulit. Ya, maka hati-hati. Barang siapa yang persulit urusan kaum muslimin, Rasul sampai mendoakan, Allahumma man syaqqa, ya, fi amri ummati syaqqa alaihim. Ya Allah, barang siapa yang mempersulit urusan masyarakat, urusan umatku, maka sulitkanlah urusannya. Didoakan oleh Rasul jamaah. Maka hati-hati. Ini bentuk berbuat baik dengan apa? Dengan perbuatan. Kemudian di antara bentuk dari perbuatan baik dengan perbuatan tadi menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kadang-kadang enggak, ini air got malah
nyiramin jalan. Kalau mau nyirami ya air yang bersih, ya enggak? Ini air got yang malah bau. Sudah bau kotor lagi gitu. Ya. Mau niat baik tapi apa? Salah. Kadang-kadang buang ular. Ya. Ular ditaruh di mana? Di jalan biar kelindes. Ini begini tat, ini biar jadi apa? Jadi pelajaran untuk ular-ular yang lain. Memang ular punya akal ya. Kok buat pelajaran ular-ular yang lain? Ya, enggak begitu. Ya. Ada ular udah mati taruh di jalan, ya dibuang kemana? Bukan di jalan. Ya. Jadi apa? Berbentuk ya atau perbuatan baik dengan perbuatan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian beliau pun melanjutkan wal ihsanu ilal khalqi bil qauli wal fi'li wa anwa'il ma'ruf, dan dari yang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tadi yang dibaca dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Berarti bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan perbuatan aja. Perbuatan baik yang lain bisa dengan hati. Ya, hati sih gimana Ustaz berbuat baik dengan hati? Kalau lisan jelas suara, perbuatan kelihatan. Loh hati kan gak kelihatan, tak gimana? Ya jangan hasad. Jangan hasad. Hasad itu apa Ustaz? Hasad itu seseorang menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang. Itu hasad. Atau menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya yang harusnya saudaranya dapat, enggak dapat. Saya ulangi. Hasad adalah menginginkan kenikmatan kepada saudaranya itu hilang atau enggak dapat. Bedanya apa jamaah? Bedanya apa? Bedanya yang pertama, tadi hasad kita sebutkan, berbuat baik kepada hasad adalah menginginkan nikmat dari saudaranya itu hilang atau enggak dapat. Bedanya apa? Ada bedanya enggak? Ada. Kalau menginginkan nikmat kepada dari saudaranya itu hilang, sudah dapat nikmat belum? Sudah dapat nikmat belum? Sudah. Kalau menginginkan nikmat atau menginginkan agar saudaranya tidak dapat nikmat, berarti sudah dapat belum? Belum. Kalau tadi sudah, tapi pengen hilang. Kalau yang keduanya, biar enggak dapat. Ini hasad. Minimal berbuat baik kepada manusia, jangan hasad. Jangan hasad. Oh itu kerjanya males dia, nggak serius, tapi kenapa dia mulu yang gajinya dinaikin? Jangan hasad, ya. Jangan apa? Jangan hasad. Ya, kita kan nggak tahu. Ya, kenapa Allah yang telah memberikan? Ya, oh itu kok suaminya kok ganteng ya, padahal itu istrinya sama saya cantikan saya. Ini hasad, semoga cerai. Apalagi sampai mendoakan itu namanya apa? Hasad. Pengen nikmat itu hilang. Ya, itu istrinya kok cantik ya. Padahal suaminya sama saya, jauh ganteng saya. Ini namanya apa? Hasad. Ya. Kenapa? Karena dia yang menikahkan, dia yang memberikan pangkat, dia yang menaikkan gaji, semuanya itu aslinya Allah yang sudah memilih. Berarti kalau kita enggak terima dengan itu, berarti kita sama memprotes Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk hasad. Dia tetangganya beli kulkas baru yang pintunya 5, gitu kan. Ini ibu-ibu apa? Ya ada begitu kan. Ya mungkin paling itu kulkas kredit paling gitu kan. Ya, ada suaminya tetangga naik jabatan. Wah paling itu enggak benar itu. Nyogok itu lihat belakang. Hasad itu namanya. Ya. Maka minimal dengan berbuat baik dengan hati itu menjauhi hasad. Makanya Rasul SAW mengingatkan tentang hasad. Ya iyyakum wal hasad. Hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian sifat hasad. Fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Karena sesungguhnya hasad itu seperti apa? Seperti memakan kebaikan, menghilangkan kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Itulah hasad, jemaah. Ya, menginginkan nikmat dari saudaranya hilang atau menginginkan biar enggak dapat nikmat.
Padahal semuanya Allah yang telah menetapkan. Toh kalau jenengan hasad malah mendatangkan kegundahan hati, kesedihan, betul? Iya. Malah tetangganya baru beli mobil baru, jenengan yang panas. Baru mobil baru. Mungkin beli rumah baru, jenengan yang masuk rumah sakit. Ya hasad panas. Beli rumah yang kedua langsung sakaratul maut. Saking panas. Itulah hasad, membuat orang sedih. Maka doakan. Ya. Maka jangan hasad, ini berbuat baik dengan apa? Dengan ya hati. Kemudian juga di antara berbuat baik kepada manusia selain dari ucapan, dari perbuatan, yaitu dengan hati, jangan mudah suudzon. Jangan mudah apa? Suudzon. Suudzon itu apa Ustaz? Suudzon itu berprasangka buruk kepada saudaranya. Ya, gampang berprasangka buruk kepada saudaranya. Hati-hati. Rasul sampai mengingatkan, iyyakum wadzan. Hati-hatilah kalian, awaslah kalian, jauhilah oleh kalian berprasangka buruk. Ya, fa innahu akdzabul hadits. Karena berprasangka buruk itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Sedusta-dustanya pembicaraan itu berprasangka buruk. Ya, maka berusahalah untuk apa? Memperbaiki aib sendiri. Jangan disibukkan dengan aib orang lain. Jangan disibukkan dengan kekurangan saudaranya, tetangganya, tapi sibukkanlah dengan kekurangan diri kita masing-masing. Ya. Kalau pengen mendapatkan kebahagiaan setelah iman, ini dia berusaha menjauhi apa? Suudzon. Apalagi ini enggak jelas, belum jelas. Ya. Belum jelas. Ya, jangan apa? Jangan kita bermudah-mudah dalam suudzon kepada saudaranya. Dikatakan oleh Al-Imam ya, Ibnu Hibban Al-Busti dalam kitabnya Fi Raudhatil Uqala, beliau mengatakan begini, nasihat biar dapat kebahagiaan. Beliau mengatakan al-wajibu 'alal akili luzumu salamati bitarki tajassusi an uyubin nasi ma istighali bi islahi uyubi nafsi. Beliau mengatakan seorang yang cerdas itu adalah yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan ya meninggalkan mencari-cari kesalahan saudaranya, aib saudaranya. Ya. Jadi apa? Orang yang cerdas untuk apa? Meninggalkan mencari-cari kesalahan saudaranya dan dia berusaha untuk memperbaiki kekurangannya, aibnya sendiri. Ya, ini bentuk kebahagiaan. Sebaliknya, ya. Fa in man istaghala bi uyubin nas an uyubi nafsihi umiya qalbuhu wa ta'iba badanu. Kata beliau, dan barang siapa seorang yang menyibukkan diri untuk mencari-cari kesalahan, suudzon kepada saudaranya, membongkar aib-aibnya, mencari-cari kesalahannya, maka hatinya dibutakan dan badannya capek sehingga ya datanglah kegelisahan, kesedihan dan tidak tentram. Tuh lihat Jawa. Maka diantara bentuk kebahagiaan itu ya tidak apa? Tidak ya gampang suudzon. Tidak gampang suudzon. Kemudian perbuatan yang lain setelah dari ucapan, perbuatan, kemudian hati dengan harta. Dengan harta. Bisa enggak orang berbuat baik dengan harta? Ya bisa sekali, ya. Jadi apa? Karena harta yang kita miliki pun aslinya itu titipan, betul jemaah? Titipan. Loh kalau jenengan meninggal nanti sore misalnya enggak, bukan doain, bukan ya. Ya bukan. Ya jangan suudzon, barusan tadi nih ya kan. Jadi apa? Harta yang dimiliki jenengan sudah jadi milik ahli waris. Milik siapa? Ahli waris. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan hendaklah kalian sedekah dengan hartamu sebelum mati, kata Allah. Ya. Kenapa? Karena kematian tidak bisa diundur. Jadi ahli waris. Ya, anaknya dapat mobil, dapat rumah,
Ya, istrinya dapat rumah, dapat tanah, dapat toko, ya atau suaminya yang dapat, lalu istrinya yang meninggal dulu, itu sama. Maka gunakan dengan hartanya. Apa yang bisa kita ya bantu dengan harta kita di dalam ya jalan kebaikan. Kenapa? Karena itu ya termasuk mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan ini bisa dirasakan sampai orang kafir pun ketika berbuat baik dengan hartanya, dia bahagia. Dia bahagia. Kenapa? Dengan berbuat baik dia mengeluarkan lewat pribadinya atau yayasannya atau lembaganya, dia merasa bahagia. Kenapa? Karena membantu manusia. Terus bedanya apa dengan kita seorang mukmin? Bedanya orang mukmin dapat bahagianya sempurna. Ya. Orang muslim mendapatkan kebahagiaannya dari memberikan kebaikan kepada saudaranya itu sempurna. Bukan cuma di dunia, tapi sampai hari kiamat. Adapun orang yang tidak beriman cuma di dunia. Dia dapat kebahagiaan dengan membantu, memberikan dana sosial, kan banyak itu. Orang-orang non-muslim juga banyak berbuat baik. Tapi belum tentu dia mendapatkan, bahkan tidak mendapatkan kebaikan, kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Mungkin Allah balas di dunia, usahanya tambah lancar, ya, sehat, jarang sakit. Itu mungkin karena dia banyak berbuat baik, tapi di dunia enggak. Di akhirat enggak. Berbeda dengan seorang mukmin, dunia dan akhirat mendapatkan kebahagiaan. Ya, sebagai contoh saya sebutkan di antara salah seorang yang ya sangat ya semangat di dalam memberikan bantuan dengan harta yang dia miliki adalah salah seorang ya syekh, ya dia dokter sebenarnya yang disebut dengan Syekh Abdurrahman As-Sumaid. Ya, ini saya kisahkan sedikit. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sumaid dia orang Kuwait jamaah, orang Kuwait. Ya. Di tahun-tahun 90-an kurang lebih jamaah, dia mendengar bahwa di Afrika itu banyak pemurtatan. Ya, banyak apa? Pemurtatan. Pemurtatan lewat dari orang-orang yang pengen memurtadkan kaum muslimin atau ya agar yang sudah agama Islam biar murtad atau yang belum agama Islam biar masuk agama mereka dengan misi-misinya mereka, ya. Maka ya terbesitlah dalam hatinya untuk membantu jamaah, untuk membantu saudaranya yang ada di Afrika sana. Maka beliau pun mulai berdakwah di Afrika umur 47 tahun jamaah. Umur berapa? 47 tahun. Dan meninggal 66 tahun, umurnya 66 tahun. Berarti ketika masuk Afrika 47 tahun, meninggal umur 66 tahun. Berapa tahun berarti jamaah? 66 tahun dikurangi 47 tahun. Mana yang ahli matematika nih biasa ngitung ini? 19, ya 19 tahun. 19 tahun setelah itu beliau meninggal jamaah. Lihat apa karyanya. Beliau meninggalkan banyak dari karya yang luar biasa. Dari bentuk pengorbanan dengan harta dan apa? Kegigihan, ya semangatnya untuk apa? Menguatkan kaum muslimin agar apa? Agar tidak murtad atau banyak orang yang sebelumnya beragama apa? Belum beragama Islam kemudian mereka masuk Islam. Dia meninggal dan meninggalkan ya sudah membangun 5.700 masjid. 5.700 masjid di Afrika. Saya sama jenengan berapa masjid jamaah? Ya, belum ya. Ya. Kemudian meninggalkan 9.500 sumur. 9.500 sumur. Kemudian 860 madrasah. Kemudian 4 universitas dan juga 204 Islamic Center dan ya lebih dari 2 juta orang masuk Islam. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada dia. Kenapa? Karena sesuatu yang berat ketika ikhlas itu ringan jemaah. Ya. Ketika kita melakukan suatu amalan yang berat, dalam itu dakwah ataupun yang lainnya, ketika ikhlas maka ringan. Bayangkan beliau ini 19 tahun jemaah. Meninggal satu orang, bukan lembaga, bukan organisasi, pribadi. Ya. Perjuangan yang luar biasa. Kenapa? Ya, karena diantaranya orang yang ikhlas, yang berat pun terasa ringan. Mungkin kita ketika berbuat sesuatu kebaikan, kok kayaknya berat, kok kayaknya masih apa? Ribut, masih berat. Mungkin kurang ikhlas, mungkin begitu.
Ya, kenapa? Karena keikhlasan ini yang membawa kepada kebaikan. Dan juga membawa kepada apa? Pahala. Bukan cuma ikhlas kebaikan, tetapi juga membawa kebaikan. Ya, tetapi juga membawa apa? Kebaikan akhirat nanti. Ini yang tidak didapat sama orang-orang non-muslim. Ini yang tidak didapat. Ya. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-114, bagi orang yang berbuat kebaikan, baik itu ucapan, perbuatan, hati ataupun harta, apalagi dengan ilmu, sama dengan ilmu. Misalnya kita mengajarkan ilmu seperti ini, sama. Ya. Maka apa? Ketika kita ikhlas, Allah katakan, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah. Barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan itu semuanya ikhlas mengharapkan ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran azima. Sungguh pasti kami akan beri pahala yang jauh lebih besar. Ya. Terus bagaimana? Adapun orang-orang yang enggak beriman, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, non-muslim. Baik dia melakukan kebaikan, Allah mungkin balas di dunia. Tetapi di hari akhirat, di hari kiamat, Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan sungguh kami tampakkan amalan mereka yang enggak beriman, amalan kebaikan mereka dulu ketika di dunia, ya, min amalin, dari amalan kebaikan mereka, faja'alnahu haba'an mansura. Tetapi ternyata kebaikan yang dulu dia lakukan di dunia seperti di akhirat kayak debu yang terbang. Antum bisa nangkep debu yang terbang? Susah, itulah ibaratkan. Kenapa? Karena enggak beriman. Sehingga inilah yang menjadikan beliau menulis pertama, poin yang pertama di antara nasihat untuk meraih hidup bahagia, yang pertama iman dan amal. Apa amal? Berbuat baik kepada sesama makhluknya. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Silakan ibu-ibu atau mas-mas yang di sini, kan? Karena masih muda-muda sangat panggil mas. Silakan. Iya, ada pertanyaan tentang beriman dengan hari kiamat. Ada ya di agama selain Islam juga mengimani hal itu tentang hari akhir. Lalu bagaimana ya kaitannya dengan surat Al-Maidah yang kemarin kita bahas tentang apa? Islam adalah agama yang sempurna. Jelas. Kenapa? Karena mereka beriman dengan hari akhir tapi tidak beriman kepada Nabi SAW. Tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, kalau seandainya Nabi Musa hari ini turun, maka haram untuk mengikuti Nabi Musa. Kecuali tidak ada jalan lagi untuk ikut bersama beriman kepada saya. Kalau seandainya hari ini Rasul mengatakan demikian. Laukana, ya, Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup waktu Rasul diutus. Kemudian ada orang yang mengikuti Nabi Musa meninggalkan saya, kecuali dia tersesat. Ya, kenapa? Karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Karena setelah Nabi Muhammad diutus, maka tidak ada lagi untuk beriman kepada Nabi ya kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena agama-agama selain agama Islam dari ahlul kitab, maka ada waktu kadaluarsa. Ada waktu expire bahasa Inggrisnya, begitu. Ya. Ada waktu batas akhir. Maka batas akhirnya mereka kapan? Setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Maka walaupun dia beriman dengan hari akhir, maka aslinya tidak beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena iman kepada hari akhir harus dibarengi dengan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana ya tentang mengucapkan salam dengan yang beda agama? Ya, maka Rasul SAW mengatakan la tabda'u bisalami alal yahudi wan nasara.
Janganlah kalian mendahului mengucapkan salam kepada Yahudi wan Nasara. Fa'in, ya, fa'in qalu assalamu alaikum, kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, ya kita jawab sesuai dengan apa? Dengan doanya mereka. Mereka yang ngucapin ke kita salam, assalamualaikum mas, kita jawab waalaikumsalam. Ya, kenapa? Karena Al-Quran mengatakan dalam ayat Allah sebutkan apabila ya ada ucapan salam maka bitahiyatin, dengan ucapan yang sama. Cuma bedanya kita tidak apa? Tidak mengucapkan salam kepada mereka duluan. Kalau mereka yang duluan ya kita ucapkan salam. Apa kita jawab? Nah kita jawab. Ya. Terus bagaimana kalau kita mengucapkan salam di kelompok orang yang di situ campur? Ada orang muslimnya, ada orang non muslimnya. Ya boleh kita mengucapkan assalamualaikum dengan niatan ini orang-orang muslimnya. Begitu, boleh. 6. Mendoakan orang baik yang baik dengan kita itu mudah ya. Tapi bagaimana orang yang zalim kepada kita, misalnya tidak bayar utang ya, yang menyakiti kita ini kan bagaimana berbuat baik. Orang yang dizalimi, misalnya diutangi, utang nggak bayar ya, ketika utang ya ngotot tapi giliran ditagih melotot begitu kan. Ya, kalau ditagih melotot, kalau utang malah dia ngotot dia. Nah, bagaimana? Pertama orang yang demikian ada 3. Pertama memaafkan, dah saya ikhlaskan aja lah. Ya, ini yang pertama, saya ikhlaskan. Saya selesai, sudah saya anggap kamu udah nggak punya utang sama saya. Semoga saya dapat pahala. Ini yang pertama. Ya, ini boleh mengikhlaskan semuanya. Ya, ini yang pertama boleh. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kalau dia nggak mau bayar utang, saya bagaimana? Ya dengan cara yang kedua, utangnya harus dia bayar. Apa yang kamu punya nanti saya ganti, yang penting bayar. Ya, ini namanya al-jaza'u min jinsin amal. Perbuatan sesuai, balasan sesuai perbuatannya. Kamu nggak punya duit, iya, tapi kamu punya motor. Ya. Kamu punya motornya jual dulu, atau nanti saya yang beli, nanti saya kembalikan buat bayar. Jangan sampai utang ini utang ini dibawa sampai mati. Makanya pernah saya sampaikan, jangan gampang-gampang utang. Kita yang sudah ngaji jangan gampang-gampang utang. Hidup ini hidup sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan. Jangan ngutang karena pengen dianggap kayak orang kaya, jangan. Tersiksa nanti, nggak dapat kebahagiaan. Nanti di sini ada, dalam buku ini ada pembahasannya. Ya. Jadi Jadi berusaha untuk sesuai kebutuhan. Ya. Enggak harus orang misalnya pengen naik mobil, apakah harus beli mobil, kredit mobil kan enggak. Sekarang tinggal mesen, ya bisa kan begitu. Hidup itu dipermudah. Nah bagaimana yang tadi ya, yang keduanya, maka dia bayar apa yang dia punya. Karena Rasul pernah mengatakan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqdama alaih. Ya. Rasul mengatakan seorang mukmin ketika meninggal dunia dia tidak langsung mendapatkan balasan kebaikan ya kalau dia punya hutang sampai utangnya ada yang lunasin. Hati-hati. Makanya antum kalau punya utang tulis di buku wasiat. Ya, wasiat minimal ke anak istri. Nih nanti khawatir saya meninggal, ini ada buku wasiat. Wasiat apa mas? Utang. Ninggal ini bukan waris malah utang. Iya, kenapa? Bahaya kalau meninggal anak istrinya nggak tahu atau suaminya atau siapa nggak tahu. Lah siapa yang melunasin? Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau memang dia tetap udah nggak mau bayar, sudah. Yang terakhir di akhirat. Di akhirat lebih berat, jemaah. Kenapa? Karena di akhirat bukan bayarnya uang lagi, sudah nggak ada uang. Terus bayar dengan apa? Pahala. Loh kalau dia nggak punya pahala, Ustadz, loh kan jenengan punya dosa, dosanya jenengan buat dia nanti. Lumayan ngeringanin dosanya jenengan, Bu. 6. Kemudian di saat kita hasad baiknya kita mengucapkan doa apa, lalu bagaimana kalau ketemu orang yang selalu bicara hal buruk, ya yang gosip misalnya, ya kemudian berkata yang membuat patah semangat. Pertama maka harus dengan ilmu.
Maka menghilangkan hasad itu harus dengan ilmu. Ini penyakit kronis, dalam penyakit hati kronis ini. Ya, kalau mau jenengan bisa lihat saya ada kajian khusus obat penyakit kronis hasad. Ya, nanti kayaknya ada, saya dulu pernah kajian itu ya 1 jam kurang lebih dari mulai penyebabnya sampai obatnya, cari itu ada obatnya itu. Karena jangan kalau nyari obat penyakit hasad ya di apotek nggak ada. Karena ini dengan ilmu memang dia harus dijelaskan dari awal penyebab sampai bagaimana obatnya. Ya, kenapa? Ini penyakit kronis cuman nggak dirasa karena ini penyakit hati. Jangan datang ke dokter misalnya, Pak saya sakit apa, saya hasad, obatnya apa nje? Ya bingung. Ya, apa datang ke apotek mau beli apa? Obat penyakit hasadnya nggak ketemu. Adanya penyakit mumet sama mencret. Ya, penyakit hasadnya nggak ada. Kenapa? Ini harus dengan ilmu dan amal sebagaimana katanya ya Imam Al-Ghazali. Ya, itu diantara ilmu dan amal. Kemudian yang kedua diantara cara menghilangkan penyakit hasad, diantaranya ingat sesuatu yang kita saksikan itu adalah Allah yang telah menetapkan. Entah tetangganya, entah saudaranya, entah temannya dapat nikmat, entah naik pangkat, naik gaji ataupun naik apalah, ya. Itu Allah yang ngasih. Ya, Allah yang ngasih. Sehingga kita enak Allah yang ngasih. Mungkin kalau Allah memilih dia karena mungkin kalau saya dikasih saya nggak amanah, dikasih jabatan itu belum tentu saya amanah, Allah lebih tahu. Ya, Allah lebih tahu. Kemudian yang ketiga, obat penyakit hasad. Seandainya jenengan hasad, apakah langsung dia nikmatnya hilang? Juga enggak. Itu juga harus kita tahu. Jenengan hasad tetangganya misalnya tadi naik jabatan di kerjanya. Apakah ketika jenengan hasad terus besok dipecat? Kan juga enggak. Nah, maka kita untuk memahami ya diantara obat penyakit hasad, ya. Kemudian bagaimana kalau kita ketemu dengan orang yang selalu bicara hal yang buruk, ya misalnya nggak usah ngikutin, ya nggak usah atau pembicaraan dialihkan pembicaraan yang lain, dialihkan kalau mau ke situ ya dialihkan pembicaraan yang lain, ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin jamaah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita ya sore hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.